Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari beberapa anggota, di antaranya Timothy Winston Wijaya, Sela Oktaviani, Dava Adriansyah, Rencani Indri, dan Mateo Putra Sitorus. Di sini kami akan membahas mengenai perbedaan kepentingan APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA merupakan milisi bersenjata yang didirikan oleh bekas perwira KNIL, Raymond Wrestling. Pada 1950, pasukan APRA berjumlah sekitar 2.000 orang. Anggota dari APRA sendiri kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Special Truppen atau Regimen Pasukan Khusus. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Selain itu, alasan gerakan separatis APRA mempertahankan negara Pasundan adalah melindungi aset-aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah Pasundan. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB saat itu adalah kerajaan Belanda kembali pasukan KL Koninklijk Leger dari Indonesia. Tentara KNL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Wrestling menjalin kerjasama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang beraliran federalis. Mereka akan mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950 untuk mempertahankan negara federal RIS, saat sebagian besar negara bagian RIS ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dalam Republik Indonesia. Raymond Pierre Paul Wrestling. Raymond Pierre Paul Wrestling ini lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah, pada 3 Agustus 1919. Di Indonesia, nama terkenalnya yaitu Wrestling, setelah peristiwa pembunuhan besar-besaran oleh pasukan yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan. Wrestling sendiri meyakini dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan Jayabaya berasal dari Turki, sampai tentara yang dibentuknya diberi nama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dia memerintahkan percobaan kudeta yang gagal pemberontakan APRA di Bandung. Anwar Djokro-Minoto. Anwar Djokro-Minoto merupakan Perdana Menteri ketiga negara Pasundan Jawa Barat yang mulai menjabat pada Juli 1949 dan sejak dibentuknya Indonesia jadi negara serikat, sesuai kesepakatan semua wilayah bekas jajahan Belanda seharusnya masuk dalam NKRI. Setelah diketahui terlibat dalam pemberontakan APRA dan jadi bagian KNL yang saat perang kemerdekaan disebut Tentara Kompeni, Perdana Menteri Djokro-Minoto ditangkap. Terjadinya perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB pada Agustus 1949. Hasil dari KMB yaitu Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, tentara KNL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara KNL merasa khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian komandan dari Kesatuan Khusus Depot Special Truppen atau DST, Kapten Wrestling ditugaskan untuk mengumpulkan para desertir dan anggota KNL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950 tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Gerakan ini pun kemudian mereka namai dengan anggota Perang Ratu Adil. Asal-muasal nama Ratu Adil dalam gerakan APRA sudah lebih dulu disebut-sebut, karena memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Ratu Adil menjadi ideologi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
menitik beratkan akan datangnya juru selamat yang akan membawa kesejahteraan pada suatu masa. Karena Ratu Adil diyakini oleh masyarakat, Kapten Wesling pun memanfaatkan nama tersebut guna menarik dukungan dalam melancarkan rencananya. Pemberontakan Wesling memakai nama Perang Ratu Adil karena dengan nama Ratu Adil, jadi didukung rakyat banyak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.